Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Kembali lagi di podcast Selaja Bawaslu. Kita kali ini akan membahas terkait kesiapan sumber daya manusia, terutama pengawas TPS yang telah direkrut 984 yang tersebar di 191 desa, 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Bima untuk dalam rangka mempersiapkan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020. Kali ini kita ada narasumber kita dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Selamat sore, saya perkenalkan Pak Junaidin, Sarjana Pendidikan atau yang biasa kita sapa dengan Bang Joy. Selamat sore Bang Joy. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kita kali ini akan membahas bagaimana kesiapan pengawas TPS dan bagaimana hasil perekrutan pengawas TPS kemarin dan apa-apa kendala yang dihadapi, dan kemudian bagaimana kesiapan pengawas TPS yang telah direkrut kemarin dan bagaimana hasil rapid testnya. Kepada Pak Junaidin. Baik, terima kasih Pak Opik yang sudah memfasilitasi perbincangan melalui fasilitas Salaja Bawaslu pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan terkait dengan kesiapan SDM di Bawaslu menghadapi 9 Desember yang tinggal 5 hari lagi. Kita akan memasuki tahapan puncak dari pelaksanaan pilkada ini. Yang pertama mulai dari Panwascam maupun pengawas desa se-Kabupaten Bima, di mana kita punya pasukan mulai dari Panwascam itu 3 orang anggota Panwascam ditambah dengan masing-masing 1 orang pengawas desa. Dan kami yakini bahwa pengawas kecamatan dan pengawas desa ini sudah ditempa dengan berbagai pengalaman dan wawasan kepemiluan yang kami berikan melalui BIMTEK, Rakor maupun Rakernis yang memang sudah diagendakan oleh Bawaslu. Rakor dan Rakernis ini menyoal tentang teknis pengawasan di semua tahapan, termasuk terakhir kita melaksanakan Rakernis secara menyeluruh terkait dengan kesiapan pengawasan kita menghadapi pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima yang sama-sama kita tahu akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Terus bagaimana kemudian pengawas TPS? Apakah pengawas TPS yang telah direkrut ini ada semacam bimbingan teknis dan ilmu yang diberikan kepada pengawas TPS sebagai pengetahuan awal supaya mereka mampu menjalankan tugas dengan baik? Terhadap pengawas TPS yang telah terbentuk sebulan lalu mulai tanggal 20 yang dilantik tanggal 23 November, bahwa mereka dilantik oleh masing-masing Panwascam se-Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan peraturannya bahwa PTPS itu dibentuk oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panwas TPS ini atau pengawas TPS ini telah dibekali. Pada saat pelantikan, kami memang telah mengagendakan pelaksanaan bimbingan teknis bagi mereka. Jadi pelantikan disatu paketkan dengan bimbingan teknis bagi pengawas TPS sebagai pengetahuan dasar mereka terhadap pengawas pemilu. Yang dijelaskan pada saat bimbingan teknis itu menyoal itu tugas, wewenang dan kewajiban terhadap pengawas TPS. Apa saja yang menjadi wewenang mereka dan apa saja tugas dan kewajiban mereka. Itu perlu diperjelas agar nanti dalam pelaksanaan tugasnya mereka tidak melampaui wewenang yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terhadap
pelaksanaan tugas mereka di masa bencana non alam saat ini, Bawaslu sudah mengagendakan atau memprogramkan rapid test untuk menjamin bahwa penyelenggara kita di tingkat pengawas pemilu mereka bebas dari virus corona, sehingga terhadap 984 TPS, ya, pengawas TPS yang sudah dibentuk itu sudah melewati proses rapid test. Nah, walaupun dalam hasil rapid pertama itu terdapat beberapa dari setiap kecamatan itu yang teridentifikasi reaktif dari hasil proses yang dilakukan oleh nakes yang dihadirkan oleh Bawaslu Provinsi. Jadi dalam pelaksanaan rapid yang pertama itu sudah ada sekitar 70-an anggota PTPS yang teridentifikasi reaktif, dan mulai tadi yang sebelumnya dinyatakan reaktif itu dilakukan rapid ulang, rapid kedua terhadap sebagian orang yang sudah dinyatakan yang sebelumnya dinyatakan reaktif, dan alhamdulillah hasilnya itu sudah menunjukkan hasil yang baik terhadap kesehatan mereka, karena selama atau dalam jeda waktu dari proses rapid pertama dengan rapid kedua, kami mengingatkan agar mereka mengkonsumsi vitamin yang memang sudah didistribusikan atau sudah disiapkan oleh Bawaslu. Jadi selain kami meminta mereka untuk mengisolasi diri dan mengkonsumsi makanan yang sehat serta vitamin yang kami berikan, mereka juga kami ingatkan untuk tetap melaksanakan protokol COVID sebagaimana yang menjadi anjuran pemerintah. Ya, tentu sahabat podcast Selajah Bawaslu, bahwa kita tahu bersama pelaksanaan lanjutan pilkada di tengah bencana non alam COVID-19, tentu syarat daripada lanjutan pilkada itu adalah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tentu upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu dengan merekrut pengawas TPS harus melewati rapid test dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menahan laju penyebaran COVID, terutama kita menghindari adanya klaster pilkada. Yeah. Tentu kita di Bawaslu juga punya program untuk pencegahan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kortif SDMO tadi, bahwa pengawas TPS itu dibekali dengan alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, kemudian diberi juga vitamin atau suplemen, kemudian dia juga dibekali dengan face shield. Tentu nanti di segmen berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana gambaran secara umum tugas dan wewenang TPS setelah kita tadi mendengarkan pemaparan dari Kortif SDM bahwa sudah terisi semua di 984 TPS di wilayah Kabupaten Bima, itu sudah ada semua pengawas TPS. Iya, sudah ada semua, bahkan sudah dinyatakan siap untuk melakukan tugas pengawasan. Iya, itu mungkin terima closing kasih. statement. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan di sesi kedua bagaimana tugas dan fungsi pengawas TPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.